Indonesia. Gaya budaya alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertahun-tahunan di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda, bersama Anda, menemani Anda di pagi hari ini. Ya walaupun kali ini
akhir pekan ya, bukan berarti kita bermalas-malasan, tapi tetap menjalankan aktivitas dengan semangat pastinya. Apalagi ini sudah masuk musim penghujan sahabat budaya ya. Oke, kali ini kita bersama dalam program acara obrolan komunitas. Seperti biasa kalau obrolan komunitas juga kita kedatangan narasumber kita hadir di studio. Nah, ini akan bercerita tentang atau memberikan informasi terkait cerita rakyat dari Mas Sendrempulu. Biasanya kalau kita dengan Mas Sendrempulu berarti kita terngiang-ngiang gitu, dibilang Mas Sendrempulu itu berarti Enrekang. Ya udah, daripada kita menerka-nerka, oke, kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Soehartini SPD MPD. Beliau adalah guru penggiat literasi, anggota HPBD Sulawesi Selatan. Langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Soehartini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak. Ya, ya, siapa tahu mic-nya bisa agak dekat-dekat dikit ya. Oke. Ini jauh-jauh dari Enrekang mungkin, atau mungkin cuma berdomisili di Makassar aja nih? Iya, memang berdomisili di Makassar dan kebetulan ada kegiatan, dan sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu diminta oleh Pak Dir untuk hadir ke sini, tapi baru kali ini alhamdulillah ada kesempatan. Oke, mantap lah. Nah, kenapa sih mesti kita membahas terkait dengan cerita rakyat dari Mas Sendrempulu ini? Ya, jadi ini cerita rakyat ini adalah bagian yang penting, merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai moral yang baik, dan itu harus digali kembali karena melihat di masa sekarang ini banyak sekali dari generasi muda kita yang sudah tidak tahu atau kurang tahu bahwa sebenarnya ada banyak hal yang kita miliki dari kearifan lokal. Contohnya cerita rakyat dari daerah kita masing-masing ya, seperti itu. Bagaimana nih cerita apa nih yang ada di Mas Sendrempulu ini? Iya, baik Mbak Dewi. Jadi sebenarnya saya sebagai orang yang lahir di Enrekang, sebenarnya belum secara ini. Banyak sekali, mungkin kalau itu didokumentasikan ada banyak cerita rakyat, tapi hanya beberapa yang saya tahu. Dan itu pun dalam bentuk itu kan cerita rakyat itu kan dalam sastra lisan ya, tapi sudah ada yang dibukukan, dan itu masih terbatas jumlahnya, dan ya saya sebagai pendidik pun kadang tahu ternyata ada banyak cerita-cerita rakyat yang perlu didokumentasikan, tetapi sekarang terbatas sekali, dan itu yang perlu dilakukan oleh pegiat literasi, guru-guru pendidik yang bisa mengangkat kembali nilai-nilai baik sebagai ajaran moral baik buruk yang bisa menjadi pegangan masyarakat sekarang ini. Nah, ini cerita apa aja nih Kak? Dari berbagai referensi, ada beberapa, tapi tidak semua yang bisa saya sampaikan di sini ya. Seperti yang terkenal itu kan Buntu Kabobong ya. Kita tahu bahwa Enrekang itu, kalau tahu Enrekang itu terkenal dengan sebutannya itu Gunung Nona ya. Gunung Nona, iya benar. Tanda kutip kalau dibahasakan ke bahasa daerah ya. Ini gunung apa gitu, Buntu Kabobong bahasa daerahnya ya. Semua orang sudah tahu. Dan ini ada ceritanya. Ada ceritanya, ada dua versi sih. Ceritanya tentang konon dahulu kala itu Raja Sopeng itu murka kepada putrinya yang menikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya, dan akhirnya dia memerintahkan kepada bawahannya agar membawa putrinya itu, tetapi putrinya itu menikah dengan orang atau kelahiran dari Enrekang, dan akhirnya dia menyampaikan bahwa putrinya ini harus dibawa hidup-hidup, tetapi ternyata pengawal atau orang suruhannya itu ingkar janji. Ternyata putrinya ini tidak kembali dalam hidup-hidup, tetapi dibunuh kemudian potongan tubuhnya itu sebagian jatuh ke bagian Enrekang, itulah menjadi Buntu Kabobong, dan sebagiannya lagi ke daerah mana. Tetapi ini versi yang pertama yang saya baca referensinya ya. Kemudian yang kedua itu konon kabarnya di Enrekang di bawah kaki Gunung Bambapuang ada sebuah kerajaan Tindalaung, dan itu
diperintah oleh seorang raja. Kemudian dalam kerajaan itu hidup makmur sehingga mereka menjadi menjadi takabur dan mereka melegalkan hal-hal buruk yang bisa dilakukan karena merasa bahwa segala hal tentang kemakmuran rakyatnya itu sudah terpenuhi dan merasa mungkin sombong dan akhirnya Dewa Tasewa itu marah dan akhirnya diberilah bencana dan akhirnya dari beberapa pasti kejadian itu maka simbol dari bukti kemarahan Dewa Tasewa itu muncullah bentuk kabobong seperti itu yang saya baca. Oke, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih pesan nilai moral yang bisa diambil dari cerita tersebut nih? Ya. Kalau dari versi yang kedua, menurut saya pribadi sebagai makhluk kita kaitkan karena kita adalah yang beragama, makhluk yang beragama, manusia insan yang beragama, kita tidak boleh takabur. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun rezeki atau kemakmuran yang kita miliki, kita tidak pernah tidak boleh merasa sombong karena pada dasarnya kita akan kembali segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan dan kita akan kembali kepada penguasa. Tidak boleh mengatakan diri bahwa sudah mempunyai segala-galanya dan merasa sombong. Seperti itu. Nah, ada tidak tokoh utama dalam cerita rakyat dari Mas Rempulu? Jadi begini yang Mbak Dewi, yang paling terkenal mungkin. Begini ya Mbak Dewi, saya itu menulis sebuah cerita rakyat dari Mas Rempulu dan sebagai tambahan informasi barangkali bahwa ada keunikan dari daerah kami Rempulu atau NRK itu sekarang ini terbagi dari menjadi 12 kecamatan. Kemudian sebenarnya ada beda ya kalau di Bugis mungkin Bugis ya bahasanya bahasa Bugis, meskipun dialeknya berbeda tapi hampir sama ya kosakatanya. Namun di sini kalau di NRK atau Mas Rempulu itu terbagi atas 2 rumpun dengan 3 bahasa. Jadi yang pertama itu bahasa Maiwa, Imrekan dan Duri. Saya sendiri sebagai penutur jati bahasa Maiwa ketika sudah berhadapan dengan beberapa teman dari mungkin dari NRK atau bagian dan berbatasan dengan Tanah Toraja tapi masih wilayah NRK, berbeda sekali kosakatanya. Jadi ada keunikan ya. Ada keunikan, ada tiga bahasa untuk Mas Rempulu. Rumpun etniknya Maiwa, NRK dan Duri ya. Dan mengenai kearifan lokal atau cerita rakyat ini karena pengalaman saya pribadi di masa kecil itu suka ya kalau orang tua, para tetua lagi dulu mereka bercerita karena pada masa era berapa itu tahun berapa masih kurang yang namanya gadget, tidak ada sih sama sekali. Paling yang ada saat itu TVRI, TPI belum digempur dengan kemodernan yang luar biasa. Jadi anak-anak itu ya seperti itu kegiatannya dari mengaji kemudian permainan rakyat. Nah, ketika mereka bercerita asik sekali ya. Jadi itu sebagai hal yang mengasihkan bagi saya pribadi. Mereka bercerita orang tua ambil bantal dan itu yang menjadi rekaman pada memori saya. Akhirnya itu yang saya angkat menjadi sebuah cerita rakyat yang judulnya Pak Jujung Dapo. Pak Jujung Dapo. Iya, Pak Jujung Dapo. Apa itu? Kalau Pak Jujung itu menjunjung itu kan bahasa Indonesia menjunjung ya. Pak Jujung jadi orang menjunjung, Dapo itu tungku dari tanah liat. Nah, cerita rakyat ini berkembang pada zaman dahulu dan itu diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi mungkin sampai di generasi saya anak-anak tidak tahu lagi. Itu pernah saya sampaikan. Dan tahun 2021 ada jalan ya, ada jalan bagi saya untuk menuliskan di dadak para BIMTEK Balai Bahasa yang revitalisasi bahasa ibu. Saat itu ketua kami Pak Nojing ya, Nojing udah naik aja Kak. Aduh gimana saya bilang, aduh gimana nih. Yang terbersit saat itu saya harus menampilkan cerita dari Mas Rempulu. Yang dulunya kan yang dibahas Bugis, Makassar. Saya harus sebagai orang Mas Rempulu harus terketuk ya. Setidaknya ini adalah bagian dari budaya. Benar-benar ya.
Bismillah sajalah saya sampaikan, meskipun di dalam aula itu banyak yang tidak mengerti dengan bahasa tersebut, dan saya sudah memperkenalkan bahwa bahasa Masing Republik itu ada dan seperti ini, dan saya menggunakan bahasa Maiwa karena saya adalah penutur Jaya Teras, dan akhirnya cerita Pak Jujung Dapo itu saya sampaikan, kemudian saya mencoba menulisnya, dan alhamdulillah tahun 2024 ini sudah diterbitkan. Oh, mantap. Iya. Dan ketika ini disampaikan kembali anak-anak, misalnya sekarang saya mengajar di 3 sekolah, ini ya, dari SD, SMP saya mengajar, jadi Sabtu dan Minggu itu saya dedikasikan waktu saya mengajar di pondok pesantren, dan insya Allah. Pondok pesantren mana nih? Rahmatul Asri. Oh iya. Ya. Dari situlah akhirnya tetap berniat untuk menulis cerita lagi. Alhamdulillah, karena saya pernah mendengar sendiri dari Ibu Helvi Tiana Rose yang mengatakan seperti ini, berbicara langsung dengan beliau, ketika kamu punya karya, jangan pernah pesimis. Iya benar. Jangan pernah pesimis. Kamu tidak akan pernah tahu seperti apa nasib karyamu itu. Jadi tetaplah, misalnya mungkin ada kritik atau apapun, tetap mencoba untuk menulis, dan alhamdulillah sudah Pak Jujung Dapo ini sudah dikenal, dan kemarin dijadikan sebagai cerita dan dibawa ke tingkat nasional sebagai salah satu cerita dari Masing Republik, dan memang saya fokusnya untuk jenjang cerita anak yang memasukkan karakter nilai-nilai baik kepada anak ya. Jadi bagaimana karakternya ini yang dari tokoh tersebut ini? Jadi di buku saya Pak Jujung Dapo ini karakternya seorang tokoh anak laki-laki ya. Karena memang sasarannya buat memperkenalkan cerita rakyat dengan sasaran pembaca anak-anak. Dan biasanya kalau cerita anak itu lebih porsinya lebih, gambarnya lebih banyak, karena memang membantu anak-anak untuk memahami, tetapi dengan pemahaman yang masih belum terlalu tinggi ya, dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi tokohnya adalah saya memilih tokoh Labasari. Ya, tokoh Labasari itu anak laki-laki, laki-laki yang berlatarkan bagaimana kondisi geografis yang mereka yang pada umumnya profesinya petani, karena memang gunung-gunung dan sebagainya. Jadi seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah panggung seperti itu. Dan munculnya cerita Pak Jujung Dapo ini biasanya itu anak-anak ketika maghrib itu dilarang berkeliaran dan tidak boleh, dan disampaikan, nah kalau menjelang maghrib jangan pernah keluar rumah, dan itu dalam ajaran agama Islam memang dilarang ya. Iya benar. Ya. Dan saya kaitkan itu sebagai nilai-nilai religi. Kemudian ketika orang tua melarang anak-anaknya itu pasti ada sesuatu lah. Iya betul. Dan Labasari ini sebagai tokoh anak yang pada awal pengisahan itu anak yang lumayan bebal lah, tidak mau mendengarkan karena disampaikan nanti ada Pak Jujung Dapo. Jadi buku saya ini sudah disiapkan. Jadi Jujung Dapo itu berarti kayak makhluk halus. Iya, makhluk halus itu yang sangat tinggi sekali, dan di bagian kepalanya nanti itu ketika dia muncul itu berisi tungku yang berisi ada tungku di kepala yang berisi tungku yang berhamburan. Ya tingginya sangat tinggi, melebihi dari pohon kelapa. Dan dikisahkan oleh para tetua bahwa ini memang sering ada penampakannya di zaman dahulu, karena saat itu kan belum ada penerangan seperti listrik, masih menggunakan pelita atau obor. Dan inilah disampaikan ke anak, jangan keluar malam nanti ada Pak Jujung Dapo. Tetapi si tokoh Labasari ini karena agak bebal ya, agak bebal, sangat penasaran, bener tidak ada ini? Saya tunggu saja. Orang tua saya tertidur, saya mau buktikan. Ya udah pergi. Jadi ditunggulah orang tuanya, karena Labasari ini penasaran. Sudah dilarang, udah. Akhirnya ketika orang tuanya sudah tertidur, dia mengendap-endap dengan sarung. Jadi saya deskripsikan si tokoh ini pakai songkok, pakai sarung anak laki-laki, kemudian mengendap-endap berjalan menuju ke sawah. Kan biasanya itu masih hutan-hutan dan sawah. Yang membuktikan bahwa benarkah Pak Jujung Dapo ini ada. Nah, setelah beberapa
lama akhirnya tiba-tiba bulu ini merinding ya, bulu kuduk. Iya, bulu kuduknya merinding, benar-benar tokohnya gimana, sudah ada horor-horornya itu dari mungkin perasaannya. Dan ketika biasanya digambarkan bahwa ketika kehadiran Pak Jujung Dapo itu mulai dari titik api kecil saja ya, dari kejauhan akhirnya lama-lama membesar dari ukuran sedikit kecil sekali akhirnya tinggi menjulang. Mungkin kalau di ini kan ya seperti berapa batang bambu yang disambung-sambung. Oh tinggi ya. Tinggi sekali. Ya, saya tidak tahu jika di wilayah lain pernah ada. Namun ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya, dan itu ada di daerah Maewa, Pasien Pulo. Dan ketika ini saya konfirmasikan dan saya tidak serta-merta saja menulis bahwa berdasarkan pengalaman saya, tapi saya wawancara dengan beberapa narasumber dan dan yang usianya memang sudah tua. Dan mengatakan iya benar ada seperti itu, dan ini belum pernah dibukukan, belum pernah jadi berkembang. Jadi kekhawatiran saya, kita punya kekayaan yang luar biasa, tetapi jika sastra lisan ini tidak dituliskan, maka ini bisa hilang begitu ceritanya saja. Nggak ada ya, tidak ada. Dan untuk penyampaian ke generasi selanjutnya mereka akan tidak tahu. Tapi memang cerita tersebut emang betul-betul kenyataan waktu zaman dahulu atau kayak cuman apa ya, berhalusinasi atau kayak gimana nih Kak? Bagaimana ya, karena ini pun diceritakan turun-temurun dari para tetua. Kalau yang ini memang mereka mengatakan memang ada, pernah melihat seperti itu. Iya, walau alam misalnya saya tanyakan pernah lihat, tapi jawaban mereka iya dulu memang ada katanya gitu. Iya, dan ini ketika disampaikan dan ke anak-anak mereka tertarik karena betul. Versinya disampaikan dalam bahasa yang mudah, tidak terlalu ribet bahasa tutur, gitu. Bahasa tutur sampaikan dan mereka suka misal. Apalagi kalau yang horor-horor itu suka sekali semua orang. Iya. Walaupun memang itu bisa dikatakan itu suatu peringatan ya untuk tidak keluar maghrib, tidak keluar sembarangan gitu ya. Nah, tapi menarik juga sih sebenarnya cerita-cerita seperti itu. Jujur saya tuh tertarik dengan cerita-cerita mistik seperti itu. Waktu semenjak dari kecil hingga saat ini masih pengen selalu dengar cerita-cerita yang seperti itu, yang konon katanya memang zaman dahulu ada gitu. Tapi saya nggak tahu, memang selama ini belum pernah melihat sih. Mudah-mudahan nggak pernah. Jangan. Dan ada beberapa yang bertanya kenapa beda sekali ya tokonya tidak pernah berbicara, tidak pernah ini lah, penampakannya saja baru setitik api saja orang-orang sudah pada gemetar benar. apalagi mau berbicara. Jelasnya yang makhluk seperti itu, makhluk halus kan memang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa makhluk seperti itu memang diciptakan. Betul. Jadi berarti ini ada unsur magis atau supranatural dalam cerita rakyat Mas Rempulu atau kayak gimana? Iya, ada. Jadi ada beberapa cerita rakyat yang memang punya unsur supranatural, ada juga yang tidak ada seperti itu, tetapi mengandung nilai-nilai moral seperti yang pernah saya baca, Buntu Mataran. Buntu Mataran itu kisahnya, mohon maaf kalau tidak salah di Maroko. Itu kisahnya tentang ada seorang anak yang punya banyak kutu, kutu rambut ya. Kutu rambut. Ya. Jadi saya juga menarik. Ternyata sampai sekarang kan ada kutu rambut, memang ada. Nah, ketika anak itu sering dipanggil orang tuanya, misalnya sini Dek, saya sihirkan apa-apa. Anaknya tidak mau. Biasanya kan anak seperti banyak sekali nih kutu, tanda apa? Jangan, tidak kusuka. Nah, ternyata karena anak ini tidak mau mendengar, orang tuanya tidak mau dikutui, akhirnya kutu-kutu itu memenuhi tubuhnya sampai kemudian ke tempat tidur, dan akhirnya tidak bisa lagi terbendung, dan akhirnya kutu-kutu itu melahap habis tubuh anak dan ditarik ke sebuah
gunung, menjadi gunung apa itu? Buntu itu bahasa NRK-nya gunung. Oh, buntu dia. Iya, buntu Mataram. Dan katanya sekarang masih ada, saya belum pernah ke sana sih. Masih ada di sana itu ada bentuk gunungnya seperti apa? Linggis, parang dan sebagainya. Kenapa bisa berbentuk begitu? Apa yang menyebabkan dari ceritanya? Ya kurang tahu, tetapi itu yang yang saya baca bahwa ini ada hubungannya atau seperti itu. Iya. Jadi setelah tahu ada banyak cerita rakyat dari selain daerah saya, ternyata sangat menarik sekali kita angkat. Dan pernah ada teman guru yang minta ini saya sampaikan, mungkin ada di perpustakaan. Iya. Dan itu yang tidak ada biasanya kalau bertanya ketika proses belajar, karena pernah cerita rakyat, Malin Kundang itu iya, kan ya, benar. Malin Kundang, terus apalagi yang di Jawa itu, di Sunda, ya, Tangkuban Perahu dan sebagainya. Mereka tahu karena sering ditayangkan, benar, difilmkan. Nah, bagaimana dengan cerita Pulau Samosir? Iya, Danau Toba. Kenapa mesti ada pulau di tengah-tengah itu? Kenapa kejadiannya? Nah, cerita rakyat dari tanah kelahiran sendiri kenapa tidak mereka ketahui? Iya, bagusnya Tong itu kalau difilmkan juga ya, Kak ya. Iya. Kayak itu bentuk apa, Bang? Difilmkan Tong, bagus. Iya. Begitu. Jadi bagaimana nih cerita rakyat dari Rekang yang mencerminkan hubungan antara manusia dan alam? Ya, kalau mencerminkan hubungan manusia dengan alam seperti di cerita yang mana itu ya? Mungkin yang ada beberapa yang belum sempat saya baca, tetapi begini, misalnya saya sendiri menarik kesimpulan ketika cerita Pak Jujung Dapo itu kenapa misalnya ya, kalau mau dihubung-hubungkan sih, misalnya sekarang sudah lebih maju, lebih modern. Ketika muncul cerita-cerita seperti ini di zaman lampau itu bisa menjadi hal yang sebagai hal yang mengingatkan masyarakat untuk menjaga alam, tidak terlalu. Nah, sekarang banyak eksploitasi ya, banyak wilayah-wilayah yang dulunya masih hijau-hijau semua dan sebagainya. Betul sekali. Jadi ada ketakutan masyarakat, misalnya jangan kesana, jangan menjarah terlalu banyak dan ini semakin berimbas pada barangkali ya pendapat saya berimbas kepada kemodernan. Ketika itu sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat sekarang bahkan di wilayah yang semakin banyak hutannya sudah banyak sekali dibangun pemukiman dan sebagainya, dan pabrik-pabrik, dan itu juga berpengaruh secara tidak langsung, itu berpengaruh pada keadaan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu dia, Kak. Kira-kira bagaimana pengaruhnya ini cerita rakyat ini dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Nrekang? Ya, jadi setelah tahu barangkali misalnya dari cerita rakyat itu ada nilai-nilai baik atau buruk yang bisa dijadikan pegangan itu. Sebenarnya kalau sastra itu kan ada beberapa nilai estetis, didaktis. Jadi bagaimana misalnya ketika kita membaca karya sastra kan ada nilai keindahan, kemudian sebagai sarana hiburan, dan ada nilai moralnya. Oh iya, kalau sepertinya tidak mendengar, biasanya kan orang tua, jangan begini, jangan begini. Dan kadang anak-anak kita, dede mama ini, dilarang kasih. Padahal orang tua yang kita pahami, misalnya sudah melampaui beberapa bulan, mereka sudah banyak makan garam, artinya pengalaman hidupnya. Ketika orang tua melarang jangan begini, berarti mereka sudah tahu sebenarnya. Mereka sudah tahu efeknya seperti apa. Iya, misalnya kalau keluar malam maghrib jangan nak ini. Nak kalau ini jangan tengkurap. Iya. Nanti mereka tidak ya misalnya makan jangan gini. Untuk menjelaskan, kadang orang tua tidak punya kalimat-kalimat yang benar-benar jangan terlalu banyak larangan. Misalnya pun sarapan atau banyak hal-hal ya yang kadang anak-anak kita kurang ini ya. Bahkan yang anak-anak zaman sekarang justru Nah bilang orang patut tuai. Mungkin kalau disampaikan bilang gini, justru dia bilang, bohong, mana ada. Tidak percaya. Dan yang kedua ya Mbak Dewi, untuk cerita rakyat ini
karena saya siapkan dalam bentuk bahasa Maiwa sudah ya. Jadi anak-anak itu kembali, bahkan sekarang ya teman-teman juga kadang apalagi bahasa Maiwa, padahal mereka adalah penutur jati. Karena sudah terlalu modern, sudah bercampur penggunaan bahasa kita itu, meskipun kita bilingual, tetapi sudah ada banyak kosakata yang hilang, jadi sudah bercampur. Nah, dicari lah apa bahasa daerahnya ini, dan itu pun dalam bahasa daerah ada beberapa ragam, ragam halus atau ragam tinggi yang memang digunakan untuk menghormati, atau ada kosakata yang tidak pantas lah atau tidak layak kita gunakan, mungkin dalam situasi bercanda atau dengan penutur yang berbeda boleh, tetapi ketika kita misalnya berbicara dengan orang tua dan sebagainya, pilihan-pilihan kata itu harus dikuasai oleh anak-anak kita, generasi muda ya. Dan itu yang sekarang digiatkan kembali sebagai salah satu program dari Balai Bahasa, merevitalisasikan bahasa daerah kepada penutur muda untuk lebih digelorakan lagi. Iya. Nah, itu seperti yang Kak Suharti ini mengatakan bahwa emang itu yang kayak cerita-cerita zaman dulu, atau ada pesan-pesan yang disampaikan sama anak-anak bahwa jangan keluar maghrib nanti gini-gini, dan memang itu terjadi loh. Kak Suharti ini itu terjadi pada saya punya om ya. Kebetulan waktu zaman masih kecil saya punya om dengan orang tua saya itu mereka main sembunyi-sembunyi, lari-lari pada saat maghrib, dan katanya emang benar itu disembunyikan. Padahal ini saya punya om ini dia lihat katanya semua ininya apa teman-temannya, saudara-saudaranya dia lihat tapi tidak, ini semua orang tidak lihat mereka. Enggak lihat saya punya om. Enggak tahu bagaimana ceritanya langsung tiba-tiba langsung muncul. Makanya kaget dia bilang, memang itu terjadi seperti itu. Jadi saya bilang, makanya langsung dikasih sampaikan sama kita semua anak-anaknya bahwa tidak boleh itu main-main kalau maghrib. Kalau maghrib itu sudah harus ada dalam rumah, karena seperti ommu ini dia dulu waktu masih kecil kita main-main lari-lari apa, bahkan main sembunyi-sembunyi main apa gitu. Tapi pas saya punya om itu katanya bilang nggak kelihatan, padahal si om ini lihat kita semua gitu. Sebenarnya ternyata memang ada yang kayak begitu-begitu. Jadi walaupun memang, jadi betul itu katakan bahwa walaupun ini cuma dibilang orang bilang cerita tapi memang ini harus memang kita perhatikan kita harus ikuti apa yang jadi pesan sama orang tua kita. Iya, betul. Walaupun itu sama dengan pamali kapang kalau misalkan jangki duduk di berdiri duduk di depan pintu nanti. Gitu, tapi memang harus mentung kita ini, walaupun ada bagaimana bukan begitu artinya itu begini karena orang mundar-mandir, tapi memang harus kita ikuti karena takut tongki juga. Seperti itu kayaknya kayak. Iya, betul sekali Mbak Dewi. Jadi yang cerita rakyat itu di mereka juga pernah terjadi. Nah, apa itu? Yang seperti yang Mbak Dewi ceritakan biasanya yang saya dapatkan yang disemui itu pada usia anak-anak. Tapi pernah juga sih katanya orang dewasa bahkan. Orang dewasa. Waduh. Jadi itu seperti kalau anak kecil kan yang tidak terlalu bisa teriak atau apa, itu katanya ditutup di baskom. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan kalau secara rasional kita pikirkan, tidak bernapas, di mana bisa? Dan orang ilmu dicari di mana ini anaknya, tapi ternyata setelah beberapa jam ditemukan itu anak, dan alhamdulillah masih hidup dan sehat-sehat. Dan bayangkan kalau tertutup dengan baskom ya. Iya, ditutup katanya kain baru baskom. Dan kejadiannya tadi disampaikan tetangganya, kakak saya ya yang di Enrekang seperti itu. Jadi untuk cerita rakyat, menurut saya untuk nilai-nilai baik mari kita ambil. Kita ambil hal yang mungkin bertentangan dengan keadaan sekarang, dan karena kita adalah
orang yang beragama kita pilah dan kita pilih yang insya Allah tidak bertentangan dengan agama. Betul sekali Kak. Nah kira-kira nih Kak, bagaimana ini masyarakat Masen Rempulu menghormati leluhur dalam cerita rakyat mereka ini Kak? Iya, jadi menurut saya pribadi, jadi tidak mungkin mewakili, jangan sampai ada seperti loh kenapa itu berbicara seperti ini. Jadi untuk menghormati leluhur, jadi seperti kisah-kisah. Jadi kalau cerita rakyat itu tentang asal usul sesuatu, terjadinya sesuatu dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya masyarakat ketika itu masih diingat dan dilestarikan, itu ya seperti tadi yang saya katakan, tidak bertentangan ya melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mengedukasi anak-anak kita atau generasi muda. Misalnya ketika itu ada ya diambil ceritanya, kemudian didokumentasikan dan sebagainya. Dan kadang itu misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan simbol, misalnya dalam bentuk warna dan sebagainya, hal-hal lain berupa makanan dan sebagainya, itu diambil dalam upacara adat, ya. Dan yang kembali kepada personalnya sendiri, ketika itu tidak bertentangan dengan agama, upacara-upacara adat mereka akan melakukannya, jadi tergantung dari personalnya. Tetapi untuk pelestarian ya, alhamdulillah ketika itu sudah ada di masyarakat, semoga termasuk saya misalnya, saya peduli karena saya berasal dari Masen Rempulu, saya punya banyak rekaman sastra lisan yang ketika misalnya saya berpikir ketika ini tidak saya tuliskan dan ini terputus di generasi saya lah, bagaimana memperkenalkan warisan budaya dari Masen Rempulu, jangan-jangan nanti ini betul-betul hilang. Nah kekayaan seperti ini yang sangat elok ketika kita sampaikan dan dikenal juga di seluruh Indonesia. Tapi memang hampa mentongi perasaan itu kalau misalkan tidak dibilang cerita-cerita ini ya. Nanti bilang tuh apa sih ini tempatnya yang di sini, tidak ada cerita-cerita yang kayak gimana. Kan tidak enak tongi dirasa. Bagus tuh itu bilang ada kisah-kisahnya dulu. Konon katanya tuh waktunya dulu ini begini. Kan enak tongi gitu. Jadi jalan satu-satunya tuh dengan dituliskan ini. Betul, dokumentasikan. Dokumentasikan seperti yang kita katakan yang apa Junjung apa? Pak Jujung Dapo. Nah itu kan yang tidak ini kan. Makanya Kak Suartini ini mungkin buat ininya ya, dokumentasinya. Oke. Dituliskan. Nah kira-kira nih Kak Suartini, seperti apa ini kesan di masyarakat dalam cerita rakyat ini? Untuk khusus di cerita rakyat Pak Jujung Dapo, kesannya ketika ini disampaikan misalnya di hadapan anak-anak dan orang tua, mereka ini ya, saya mengamati, oh iya betul ada, maksudnya oh ya memang seperti itu ada, memang seperti itu ada, dan mereka tertarik karena oh iya sudah dibukukan. Dan kadang ketika saya bertemu dengan orang-orang tua yang tahu bahwa kisah ini sudah, cerita rakyat ini sudah dibukukan, kadang mereka selamat ya, selamat apa Puang? Oh itu yang ceritanya Pak. Oh iya alhamdulillah. Jadi ini memang sudah ada, tetapi diolah kembali oleh penulis, ditambahkan dengan imajinasi supaya ini menarik, karena kita mau memperkenalkan ceritanya. Misalkan anak-anak melihat dari gambar atau ceritanya kadang tidak kurang menarik, jadi harus dipoles dan sebagainya supaya mereka mengenal dah. Nah diramulah bentuknya ceritanya, tapi tidak keluar dari nilai-nilai moral dan cerita versi Pak Jujung Dapo dari Mayua Masen Rempulu. Karena kayak seperti saya ya, kayak kalau misalkan mau membaca buku itu kayaknya Dede, apalagi kalau tebal sekali Mi. Betul. Jujur saya terlalu tidak menyukai baca buku kalau sudah terlalu tebal. Saya bilang males Kade kalau begini caranya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya itu supaya kita tertarik untuk berminat untuk membaca sebuah buku ini? Kalau saya yang ditanya begini ya, bahwa pandangan pertama ketika yang pertama kita lihat itu dari sampulnya atau cover dan pilihan kata. Covernya cover dan pilihan kata dari judul, Ada kan kadang baru dari judul panjang terus tidak menarik. Pilih diksi yang ketika
orang melihat padanan kata untuk judul itu seketika tuh bisa menarik, menarik, iya. Dan mudah dipahami, dan ada ketertarikan untuk membaca dari awal. Biasanya kan kita kalau panjang judulnya biasa saya jujur enggak panjang sekali judulnya. Jadi banyak seperti itu ya, tergantung penulisnya juga. Kita tidak bisa menjudge bahwa ini judulnya tidak menarik atau apa. Jadi hanya mungkin masukan dari saya. Ketika memilih judul yang bisa mewakili hal yang mau disampaikan dan itu menarik pembaca untuk bukan sekedar lihat judulnya lalu simpan, tetapi mau melihat sepertinya ada yang unik berbeda dari yang lainnya. Karena semua daerah ketika cerita rakyat itu mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang berbeda seperti tadi itu mungkin di daerah Mbak Dewi itu ada yang cerita itu ya. Kalau di asal saya biasanya itu bahasanya apa? Nasubui kalimpau. Artinya itu disembunyi sama makhluk halus namanya kalimpau ya. Kalimpau ya. Jadi saya itu sebenarnya bilingual. Saya penutur bahasa Bugis dan Maiwa karena daerah saya itu berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan orang tua juga ada garis keturunan Bugis dan Enrekang. Begitu. Saya itu sebenarnya bingung apa perbedaan Enrekang dan Duri. Karena begini, kebetulan keluargaku itu nenekku ya, neneknya ibuku itu katanya orang Duri. Terus tapi terkadang juga ada yang bilang orang Enrekang. Jadi sampai sekarang saya bingung sebenarnya Enrekang atau Duri begitu. Apa perbedaannya itu Kak? Ya begini, itu kan Kabupaten Enrekang. Di Kabupaten Enrekang itu ada namanya Kampung Duri, di Duri. Nah, tadi kan dari awal Mbak Dewi saya sampaikan ada rumpun etnik Maiwa yang daerah Maiwa itu secara geografi itu berbatasan dengan wilayah Sidrap. Jadi otomatis pengguna bahasanya itu sudah tercampur bahasa Sidrap dan Rapang. Dan kami pun seperti itu, dan begitu juga dengan secara misalnya keturunan pada mata pencarian dan sebagainya itu ya rumpun etniknya Maiwa. Nah kalau di Duri bagian atas lagi Enrekang, tapi masuk wilayah Enrekang. Cuma mungkin kadang orang mengatakan lebih khas lagi. Orang apa Ki? Duri memang padahal Enrekang. Tapi kalau dibilang Enrekang, tidak, Duri. Betul. Jadi jadi Duri. Ada sebutan khusus misalnya nanti ke wilayah Enrekang, kecamatan Enrekang, mereka yang mungkin menyebutnya orang Enrekang itu. Kalau misalnya di sana dia bilang orang Arab pakai Enrekang, ya Enrekang berarti bagian kota dan sekitarnya. Kalau dia bilang Duri, udah bagian atas, bagian ke atas Dan mereka ngotot bilang Duri. Iya, tidak mau itu kan pasti. Jadi bisa jadi ini bahasa ada jikut. Tidak ada, saya tahu. Ini jadi ini apa Buddha gajah. Apa? Iya, Buddha gajah. Itu yang saya tahu. Iya. Jadi khas juga kalau ditanya di Sulawesi di mana yang banyak gajahnya, pasti orang di Enrekang itu banyak gajahnya. Pasti heran nih kenapa ada gajah. Biasanya kan di Sumatera. Nah, ketika mereka bertutur untuk penguatan misalnya banyak sekali berarti Buddha gajah. Buddha gajah apa karena bagian itu bilang mau biasa kalau dengar itu tahu. Kalau misalkan lagi kumpul mau acara ceritanya ini tuh keluarganya, saya punya orang tua ibu ini. Kalau yang itu datang semua itu mak bungkus Buddha gajah Daumo Buddha gajah Masya Allah. Apa kalau sudah kau makan apa bagian lagi? Sudah mau kau makan? Beda lagi ke bahasa saya. Beda lagi ya. Misalnya untuk lawan tutur yang kita hormati kita sama Sulawesi biasanya kan Ki ya. Iya Ki. Pura maki kande. Kalau yang mungkin lawan bicara itu anak-anak atau apa, tapi sebenarnya untuk lebih santai diajarkan laki seperti pura moko kande. Beda lagi Mbak Dewi ke bahasa Duri. Makanya saya tahu nggak kalau yang ininya sudah tidak untuk bahasanya kalau bene apa bene?
kayak apa ya? Iya Bene, maksudnya kayak iya Bene. Anu gang begitu yang kayak gitu ya, anu Bene iya. Begitu. Untuk lawan tutur perempuan kali ya begitu. Iya. Anu Bene. Maksudnya kayak teman gitu. Anu besti. Karena saya punya tante tuh kalau pernah saya dengar dia cerita sama nenek apa ya? Sepupunya orang tua saya cerita sama neneknya. Oh. Nah, jadi apa ya buyut saya tuh. Dia begitu benar begini Bene. Bene. Iya, kok Bene kan istri ya di ini. Dia kayak, tapi beda. Iya. Tapi dia itu kayak berteman sama orang tuanya. Makanya dia bahasa kayak gitu belum pakai Bene. Iya, jadi mungkin ragam kehormatan ragam hormat yang akrab digunakan seperti itu ketika berbincang-bincang dengan orang tua seperti itu barangkali. Yang jelasnya beda sekali ya Mbak Dewi untuk bahasa. Bahkan yang berbatasan dengan tato beda lagi. Beda lagi. Oke, Kak, saat ini kira-kira tadi cerita rakyat itu masih dikenangki oleh masyarakat yang di Nrekang hingga saat ini, Kak? Iya, alhamdulillah masih dikenang. Masih. Di usia-usia tertentu. Kecuali mungkin yang anak-anak sekarang, tapi ini yang sekarang mau digiatkan karena ketika itu diperkenalkan, bahkan ketika ditanya ke beberapa misalnya ini tahu Ki cerita dari Anda, yang mana itu bisa kita bantu Kak, tunggu saya carikan Ki dulu dan itu yang semakin berkurang. Iya, apalagi mungkin untuk dalam bentuk buku itu mungkin berkurang dan sedikit sekali yang tahu. Sedikit sekali Mami. Bagaimana itu kalau ke depannya? Itulah, dan itu makanya jalan satu-satunya buat kan gimana? Itu tanggung jawab kita bersama. Iya. Oke, kalau gitu Kak Suhartini, apa yang ingin Kak Suhartini sampaikan ini terkait dengan topik kita? Silakan ini sebagai closing statementnya kita. Ya, baik Mbak Dewi, menurut saya cerita rakyat berasal dari zaman dahulu itu punya banyak nilai-nilai yang bisa kita jadikan pegangan, nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk, dan selama itu tidak bertentangan dengan agama, mari kita lestarikan bersama untuk kita lanjutkan pada generasi muda sebagai bagian dari kebudayaan bangsa kita. Dan mari kita perkenalkan. Oke, baik. Kalau gitu Kak Suhartini, karena kita udah dibatasi oleh waktu ini, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu obrolan komunitas cerita rakyat dari Mas Rempulu Nrekang. Semoga bisa menjadi bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya, apalagi kalau orang Nrekang ini yang tidak tahu yang namanya cerita rakyat. Pokoknya lestarikan yang namanya cerita rakyat. Kalau bukan kita siapa lagi Kak Suhartini? Iya, betul sekali Mbak Dewi. Begitu. Kalau gitu Kak Suhartini, semoga makin sukses selalu ya, jaya selalu, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Suhartini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.